Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Pajen Wahid di channel Taman Edelweiss. Taman Edelweiss sendiri biasa mengupas tuntas tentang tanaman liar yang ada di sekitar kita. Ada beberapa tanaman liar yang memang bersifat sangat mengganggu, tetapi bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menjadi cuan. Nah, ini ada rumput Jepang yang bertujuan untuk bersaing dengan rumput liar, sehingga nanti tanaman yang ada di sekitar tanaman utama akan kalah oleh rumput Jepang. Jadi tanaman liar akan kalah oleh rumput Jepang. Nanti kita ada rumput liar, kita cabut supaya rumput Jepang bisa tumbuh lebih baik. Beberapa tanaman yang kemarin sudah pakai mulsa jerami kering, kemudian rumput kering, karena memang tidak tebal, sehingga ada beberapa rumput. Ini kangkung liar yang dulu pernah ditanami kangkung jadi sendiri, kemudian rumput teki, kemudian balakbak, kemudian bandotan, gewor, dan lain sebagainya, sehingga sangat mengganggu tanaman utama. Mungkin ini hanya contoh saja, dan besok atau lusa nanti saya akan pertebal lagi. Kalau ini kan tebal sehingga tanaman rumput liar tidak tumbuh, tidak jadi. Kalau yang tipis, jadi mulsa organiknya tipis seperti ini rumput liarnya sangat banyak, memungkinkan untuk tumbuh kembali. Jadi nanti kita pertebal lagi. Nah, ini bandotan, meskipun kuning ini masih tumbuh, meskipun warnanya kuning ini masih tumbuh dan sangat mengganggu. Entah tumbuh berapa hari, tapi tanaman ini kadangkala tak terduga, tahu-tahu subur aja. Iya, ikan sampel. Satu lagi, ini beberapa tanaman liar tumbuh, salah satunya bandotan ya, bandotan. Nah, ini bandotan tumbuh di sela-sela tanaman. Nggak masalah sih, cuman ini akan berdampak buruk atau mengganggu tanaman utama. Ini ada di lahan taman sekolah, bisa dilihat ya. Ini saya juga tidak begitu tahu, yang jelas ini udah tumbuh begitu saja. Ciri tanaman bandotan: tinggi sekitar 30-80 cm, kemudian batang ditumbuhi bulu halus, akar tumbuh di bagian batang yang menyentuh tanah. Batang bandotan biasanya bercabang-cabang, kemudian memiliki 1 atau 2 kuntum bunga majemuk di bagian ujung. Bandotan sendiri berasal dari Amerika tropis, khususnya Brazil, atau endemik tropikal Amerika. Kemudian akan tetapi sudah lama masuk dan meliar di Nusantara. Nama lain dari bandotan: babadotan, wedusan, bedusan, rumput balam. Dalam bahasa Inggris, cotweed atau chickweed. Tumbuhan ini dikenal karena baunya yang menyerupai bau kambing. Menyebar luas di seluruh wilayah tropika bahkan subtropika. Di Amerika Selatan, tumbuhan ini bahkan dibudidayakan. Menurut catatan sejarah, bandotan memang didatangkan dari Meksiko. Ini beberapa tanaman bandotan di sekitar ladang, kemudian dekat persawahan. Bisa dilihat ya. Kita perjelas. Nah, ini cabut.
Tuh ini nih. Kuning, berbunga putih kecil, kemudian daun agak sedikit kasar. Ini bandotan atau babadotan. Ada juga ini banyak bandotan semua, bandotan. Ada juga yang ini agak sedikit subur karena berwarna hijau daunnya. Ini nih, nah ini bagus nih. Ini semua tanaman bandotan nih. Ini tanaman bandotan. Ini katanya bisa meracuni hewan ternak, terutama kelinci atau marmut katanya. Tapi saya yakin semua tanaman kalau memang tidak berduri itu bisa bermanfaat untuk tanaman ternak, terutama kelinci dan marmut. Adapun kalau misalkan menjadi racun, entah itu bisa jadi ada duri. Karena memang beberapa tanaman liar itu mempunyai rasa yang agak sedikit pahit. Terkadang kalau kebanyakan pun kita akan bisa keracunan. Makanya untuk dijadikan makanan pendamping, lalapan, sebaiknya jangan terlalu banyak. Oke, bisa dimengerti. Karena beberapa bulan sebelumnya saya sudah bikin tutorial tentang tanaman bandotan ini. Banyak kegunaan tanaman bandotan ini selain untuk pakan ternak, untuk kesehatan manusia, terutama lansia, anak muda dan sebagainya. Dan saya yakin di area tanaman ini ada beberapa tanaman liar seperti bandotan, balakbat dan lain sebagainya yang tumbuh subur. Karena ada beberapa tanaman utama, khusus ini tanaman cabai. Nah, kita perjelas. Ini cabai. Tapi karena memang kurang perawatan, pada akhirnya jadi kutilang, kerdil. Ini salah satunya. Kemudian ini sama. Nah, ini jelek karena tanaman utama ini diselingi oleh tanaman rumput teki yang sudah dibahas kemarin. Ini rumput teki. Susah, akarnya kuat. Ini bandotannya nih. Ini bandotan. Kemudian ini juga cabai. Ini bandotan. Nah, terlihat ya. Nah, oke teman-teman. Apabila ada tambahan informasi atau pertanyaan, silakan ketik di kolom pesan ya. Agar channel ini berkembang dan tambah semangat membahas tanaman liar yang ada di sekitar kita. Like, share, komen yang banyak agar informasi ini bermanfaat untuk semua yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.